Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di Wonosari, habis ngemi tadi. Saya tadi ya karena saya merasa ada sedikit uang begitu ya. Tadi saya ini tak bosi, jadi tak traktir ngemi. Ya karena dia sekarang benar-benar terdampak dengan adanya ini apa? Bukan isu lagi, memang fakta begitu. Dengan fenomena corona yang sekarang menyebar di mana-mana, hampir menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, dan dampaknya menyasar ke semua lapisan masyarakat. Tapi mungkin yang kita mungkin cermati secara serius sebenarnya adalah orang-orang kayak gini ini sangat terdampak begitu. Jadi gini teman-teman. Oke, itu kamu gimana? Betul. Saya sepakat. Apa gini? Jangan biar gini aja, Pak. Takutnya. Iya, gimana? Ini jaga cara aman kan sedikit terus pakai salah satu gitu, Pak, biar aman. Iya. Jadi gini. Kemudian oke lah, mohon maaf kayak Mister ini. Staff saya ini kan dalam lakunya adalah ASN ya. Iya. Tidak pusing misalnya itu kan setiap bulan pasti lancar lah. Tapi bagi kayak kita para harian lepas pakai ojol lah macam-macam. Walaupun tidak hanya ojol yang butuh duit itu ya. Banyak Semua sekali. butuh yang harian kerjanya nggak harian, kadang freelance. Jadi tetapkan memang freelance ya. Freelance yang kemudian harus dan kita nggak boleh keluar, cuma suruh di rumah. Kantor tutup, perusahaan tutup, Tapi di sisi lain, misalnya kita juga harus harus mencukupi kebutuhan keluarga. Macam-macam kita butuh, pajak masih terus jalan. Iya. Listrik oke digratisin mungkin, tapi air tidak. Gitu. Air mereka lebih mahal dari listrik kan. Gitu. baru juga di samping itu kamu punya wifi dari rumah. Internet. Nah, iya, Untuk ngutang bank gitu. kadang-kadang Ya untuk ngutang bank ya. Contoh kalau kadang-kadang gini, kalau yang benar ngutang bank, cicilan bank mungkin dikasih bunganya doang. Untuk rumahnya masih bisa nurut mertua tidak dimintain kontrakan. Kalau mereka yang kontrak harus bayar kontrakan seandainya. Belum lagi mencukupi hari-hari susu anak. Butuh paketan juga, sekarang itu manusia itu sudah tergantung sama paketan juga. Terus mau gimana? Kerja tidak bisa. Loh, lockdown atau stay di rumah oke saja bagi, mohon maaf, tanda kutip orang-orang diperhatikan oleh negara, yang diurus oleh negaranya gitu. Contohlah ASN itu TNI Polri. bisa santai, mereka mau lockdown 10 tahun juga mereka bahagia aja gitu dalam kutip ya. Artinya karena mereka dijamin dan mereka tetap ada penghasilan rutin gitu. Nah, mohon maaf, saya bagi ojol, bagi freelancer, bagi YouTuber terdampak, fanpage juga iklannya untuk nggak jelas, YouTube juga iklannya turun kecil. Nah, semua gimana? Gitu. Artinya ini juga perlu penyikapan yang luar biasa dari pemerintah sebenarnya. Artinya persikapannya tidak hanya sederhana tapi serumit. Itu saja gampang lockdown yang ngomong wae, tapi tidak semudah itu. Iya, Tidak semudah itu berguso. Jadi agak rumit sebenarnya memikirkan ini di sisi lain. Gitu loh. Ya mohon maaf kalau ada yang terpaksa keluar itu bukan apa-apa. Siapa yang tidak senang di rumah dapat duit itu? Iya. Loh, siapa sih yang senang? Siapa yang nggak suka? Di rumah kebutuhan tercukupi itu seneng banget. Apa Mas panas-panas ngojek gitu. Pas keluar ngojek nganter makanan, atau panas-panas kemudian harus keluar buruh nganter barang dan sebagainya. Atau harus kerja berjibaku mengangkut kayu, ngusung kayu, ngarit dan sebagainya. Ngapain? Panas-panas loh, mending ngomong gledek itu duit. Itu masalahnya. Seandainya negara itu berani menjamin lockdown atau total diselesaikan, tapi pemerintah negara hadir di masyarakat. Tapi masalahnya gini sih, sekarang kalau bicara lockdown sekarang udah telat sebenarnya. Iya, udah telat. Sudah terlanjur menyebar makin masif makin kemana-mana. Gitu. Sementara sekarang yang ditempuh oleh pemerintah kan PSBB, gitu. Pembatasan berskala besar begitu, gitu. Caranya biar nanti paling tidak bisa mencegah penyebarannya agar tidak lebih masif lah dibanding tidak ada kebijakan seperti itu begitu. Nah, sekarang begini. Kalau kamu tadi yang kamu usulkan andekan buat kebijakan seperti itu ya dengan PSBB atau apapun istilahnya, pemerintah di sisi lain juga harus menjamin harus ada yang harus kita tadi memang ini kan penduduk kita banyak sekali. Lah iya. 270 juta. Iya paham Pak. Betul loh. Itu kan artinya
dananya kan harus banyak yang disediakan begitu. Sementara sudah terlanjur seperti ini. Sekarang kan kalau kamu mau protes sama kebijakan seperti itu sudah sangat telat sekali. Orang sudah seperti itu. Iya. Sekarang memang yang tinggal bisa kita lakukan ya dari sisi kamu katakan misalnya ya, sekarang ya memang harus mengubah gaya hidupnya begitu. Kira-kira yang tidak penting tidak usah dipenuhi, kayak misalnya jalan-jalan, misalnya makan dulu tuh nggak usah. Kayak gini kalau nggak ditraktir nggak usah keterima gitu. Nanti ya kalau dalam kondisi seperti ini memang ya gaya hidup yang tidak penting itu harus dihilangkan. Memang harus sengit mungkin lah begitu. Jadi yang penting-penting saja. Keluar kalau memang penting ya itu dikerjakan, tapi kalau penting nggak usah. Ya kalau memang kita butuh sesuatu, kita harus butuh uang, ya memang itu harus memang. Tapi kalau memang ada bisa ada cara lain yang tidak harus keluar, ya mungkin itu bisa ditempuh begitu. Itu satu dari sisi orang-orang yang terdampak tadi itu. Yang kedua memang sekarang dari orang-orang yang tadi kau bilang ada PNS segala macam, ada TNI, itu memang harus juga mengubah mindset, harus lebih menunjukkan keberbahagiaan betul. Sekarang seperti itu. Kayak kemarin misalnya nih, saya itu kemarin di dusun saya itu mengumpulkan dana dari satu komplek aja di Kidul lapangan itu. Dan alhamdulillah terkumpul hampir satu kintal lebih gitu. Beras ya kita berikan terutama kepada keluarga yang tidak masuk ke sana pemerintah. Karena begini ternyata nih di tingkat bawah orang-orang yang tersasar oleh program subsidi dari pemerintah pun terbatas sekali. Artinya apa? Hanya mereka yang selama terdaftar sebagai peserta PKH. Jadi kalau yang enggak dapat apa-apa itu kan kasihan juga. Dan begitu. gini, fakta di lapangan adalah teman-teman dan mungkin sama dimanapun karena seperti ini. Orang-orang yang sebenarnya tidak layak dapat PKH ada yang lebih layak lagi itu malah nggak dapat. Orang-orang yang secara ekonomi malah dapat lebih tinggi malah dapat. Saya juga berpikirnya ini karena gini. Ya, artinya kan begini, andai kata bilang kamu menyarankan agar semua agar dari pemerintah ada dihadir memberi jaminan, tapi masalahnya di tingkat bawah pun mekanismenya sistemnya sudah kacau balau begitu, sistem penyalurannya itu sudah datanya sudah tidak valid. Tadi kau bilang ada yang harusnya dapat nggak dapat, ada yang dapat malah dapat, nggak dapat malah dapat begitu kan. Yang harusnya dapat malah nggak dapat, yang harusnya nggak dapat malah dapat begitu. Terus gini Pak, kita kan bicara kemudian kita akan mencoba bicara tentang solusi. Ya, walaupun saya pikir ya ketemu solusinya dengan cara seperti ini. Tapi kira-kira apa yang kemudian ini? Oke lah, ada sebagian orang yang kemudian mulai ada influencer lah yang kemudian mereka atau volunteer yang mereka kemudian bekerja keras mengumpulkan barang volunteer yang mereka bekerja mengumpulkan dari orang-orang itu sebenarnya dibagikan. Itu seperti itu bisa, tapi kemudian sekarang negara mengambil si aman nanti loh. Yang saya rasa adalah kenapa tidak dari dulu kemudian kenapa seperti ini dulu cengengesan itu, artinya dulu tuh jumawa, gaya, jadi makan tanaman nasi kucing karena nggak mempan, malah tak kasih diskon terus ketika itu membuat pariwisata dibuka seluas-luasnya dari investor dari luar yang mau main ke Indonesia dikasih diskon, dipotong, itu kan dagelan namanya, dan mereka tidak merasa bersalah, yang minta maaf juga enggak. Iya betul. Contoh di Inggris itu mereka sudah salah tindakan, tapi pemerintah minta maaf kepada masyarakat. Dia mau kesalahannya, dia minta maaf dulu salah mengambil tindakan langkah dulu salah, dan minta maaf. Betul. Indonesia apa yang terjadi? Lepas tangan. Kemudian pembatasan wilayah tidak diberlakukan. Kenapa? Takut menjamin wilayah tersebut untuk menjamin kebutuhannya berani. Terus dibuatlah darurat sipil ya, darurat sipil nggak jadi, darurat sipil katanya, darurat sipil udah gelar diprotes semua orang lah, akhirnya nggak jadi, tadi protes nggak jadi. Yang terjadi adalah kemudian menteri-menteri yang pokok-pokok itu, menteri pokok-pokok itu kemudian melepaskan napi sebagai solusi katanya. Mohon maaf Pak Menteri, kalau Bapak dengarkan ini ya, ini nggak kantor mungkin, tapi silakan dengarkan ini bahwa ketika kami yang di rumah keluaran ditangkap untuk dipenjara, dimasukkan penjara, kenapa yang di penjara dilepaskan? Saya tanya itu. Katanya kalau kami keliaran ngeyel di penjara, tapi kenapa yang di penjara dilepaskan? Dan Anda tahu nggak efeknya apa? Udah banyak kejadian yang dilepaskan dari itu nyuri lagi. Tadi malam juga di masa baru ada pencurian. Iya.
ada yang mau menyuruh lagi, ada yang kemarin begal lagi dihajar massa akhirnya. Mohon maaf Pak. Motor sisan. Zaman dulu itu Pak, sebelum susah seperti ini aja mereka sudah bertindak kriminal gitu ya. Dipikir Apalagi sekarang susah. sekarang ini pastinya susah apa Pak. Terus Anda lepaskan peran api itu loh. Kan dagelan, mikir. Sama udah Yasona sama namanya. Itu. Saya harus mengkritik Anda. Dengarkan ini baik-baik. Nah, Raja Gus tak ganti aja. Kan Anda enggak bisa menteri, saya ganti aja lah. Terus ganti orang lain yang lebih kapasitasnya lebih. Ya paling soal terakhir kalau sambutan tadi ya kita doa saja. Saya sudah berdoa. Satu akhirnya, menurut Pak saya sama pemerintah jadi sangat-sangat kecewa gitu, bertumpuk-tumpuk. Sudah salah ambil tindakan langkah awal sudah salah, tidak merasa bersalah. Kebijakannya juga. Kebijakan akhir-akhir tambah kacau, tambah ngawur, dibaskan api lah, inilah dagelan sekali, embul harus terserah lah negara mau dibawa kemana, lama-lama. Mau dibawa kemana? Itu hubungan kita. Makanya gini, saya mulai berpikir gini, saya bukan mau radikal. Radikal itu boleh sebenarnya. Radikal kan mendalam, mengakar gitu. Gini maksudnya. Saya mulai berpikir, kenapa dulu Papua minta merdeka itu saya bisa merasakan apa yang terjadi sebenarnya. Sudah mulai bisa merasakan Papua minta merdeka atau mungkin Aceh merdeka. Oh, saya mulai bisa merasakan itu. Jadi ketika nanti ada muncul gerakan-gerakan seperti itu bukan salah kami, bukan salah yang minta itu Pak. Tapi kesalahan Anda mengelola negara ini yang hanya mikirkan perut Anda sendiri, mikirkan golongan Anda sendiri. Itu mikir coba pemerintah, mikir. Aku nek emosi. Iki tak kat iki kok ditangkap aku. Ditangkap repot aku malah PNS malah membadati orang belum. Takat pasti nanti nih. Aduh, dikat rugi aku ngomong. Ininya gitu ya pemerintah dengerin baik-baik. Ya Sona. Kementerian apa itu Pak? Oh, Hukum dan HAM. Tak santet dengan saya Mas ya. Oke, tuh dulu ini malah bahaya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.